akan mendongeng buat kalian semuanya. Untuk dongeng yang Kak Sania akan bawakan yaitu tentang burung bangau. Meow meow, salah. Nguk nguk nguk. Dan ikan. Ini dia burung bangau dan ikan. Ini adalah burung bangau dan ini adalah ikan. Pada suatu ketika, hiduplah bangau di sebuah kolam. Dia terbiasa menangkap ikan di kolam yang sama untuk mengisi perutnya. Semua ikan di kolam tersebut sangat membencinya. Aku sangat suka makan ikan-ikan di sini karena sangat lezat. Yum. Bangau tersebut hari-harinya hanya di kolam untuk makan dan makan. Sampai akhirnya ia tidak menyadari bahwa paruhnya sudah susah untuk menangkap ikan. Dan burung bangau tidak sadar bahwa dirinya lambat laun menjadi tua dan susah untuk mencari ikan. Apa yang terjadi padaku? Sang bangau tumbuh tua dan lemah. Dia tidak seperti dulu. Dia sekarang terbang dengan lambat. Dan saat dia menyelam untuk menangkap ikan, seringkali ikan terlepas karena gerakannya yang lambat. Sambil duduk di bawah pohon dekat kolam, ia mengeluh kesakitan karena tubuhnya terjatuh saat akan menangkap ikan. Sendiku terasa begitu sakit. Mendengar rintisan kesakitan bangau, datanglah ikan yang mencoba untuk mengerjai bangau yang sudah tua tersebut. Si ikan berenang ke tepian untuk mendekati bangau tua. Wah, ada makanan. Aku akan mencoba lagi untuk menangkapnya. Kemudian bangau tua tetap berusaha menangkap ikan yang mendekatinya tersebut. Namun, lagi-lagi terjatuh dan ikan berhasil kabur. Sekarang kau sudah tua, kau tidak lagi bisa menangkapku, bangau tua. Lagi-lagi aku gagal. Kondisi bangau semakin lama semakin lemah karena ia tidak mendapatkan asupan makanan. Bangau tua hanya duduk di dekat kolam sambil melihat ikan-ikan berenang bebas. Akhirnya bangau tua tidak makan selama beberapa hari. Sampai akhirnya ia menemukan cara agar tetap makan tanpa harus bekerja keras. Wah, aku menemukan ide agar aku tetap makan. Bangau mendatangi sisi kolam yang terdapat ikan dengan wajah sedih dan tidak tertarik untuk memakan ikan. Bangau mendekati ikan tersebut. Lalu ikan mencoba bertanya kepada bangau. Bangau, jangan lupa menjaga jarak dan memakai masker jika keluar. Baik, ikan. Ini kan, aku sudah memakai masker. Bagus, bangau. Hai bangau, mengapa kau tidak berusaha menangkap aku lagi? Dan terlihat sedih. Ada apa? Aku bukan akan menangkap kamu. Aku akan menyampaikan hal buruk tentang kolam ini. Hal buruk? Tidak, aku tidak berani mengatakan pada kamu. Ayolah, katakan. Jika tentang kolam, aku juga perlu tahu. Aku tinggal di sini juga. Baiklah, kalau kamu memaksa, aku khawatir ikan di sini akan segera habis karena ikan juga makananku. Apa tidak ada ikan? Bagaimana maksudmu? Aku mendengar bahwa ada orang akan mencari ikan menggunakan bahan peledak dan itu sangat membahayakan nyawa kalian. Wah, ini kabar sangat buruk. Bagaimana agar aku terhindar dari orang-orang tersebut, bangau?
kebingungan memikirkan bagaimana caranya agar tidak tertangkap oleh jebakan bahan peledak tersebut. Aku bingung harus bagaimana. Tentu selain ikan mati, kolam ini juga akan rusak. Di dalam hati bangau tua sangat senang melihat ikan kebingungan. Tenang ikan, kamu tidak perlu kebingungan. Aku ada saran agar kamu tidak terkena jebakan peledak orang jahat itu. Bagaimana caranya bangau? Tolong beritahu aku. Aku tahu kolam lain selain kolam ini. Aku akan membantu mengantarkan kamu menuju kolam tersebut. Baik, aku mau. Bangau tua sangat senang dengan ide menipu para penghuni kolam untuk dipindahkan ke kolam yang lebih aman. Baik, aku akan membantu kalian. Akan dimulai sekarang para ikan bergantian pergi bersamaku. Baik, bangau. Akhirnya beberapa ikan menyetujui rencana bangau. Bangau setiap hari mengambil kepiting dari kolam ke kolam. Satunya dengan cara dimasukkan ke dalam mulutnya. Namun ketika di tengah perjalanan, bangau memakan ikan tersebut. Hei ikan, sekarang giliranmu. Jangan, lupa cuci tanganmu terlebih dahulu bangau. Baiklah. Baiklah, aku akan naik punggungmu saja, bukan mulutmu. Baiklah. Di tengah perjalanan, ikan menanyakan seberapa jauh lagi untuk sampai ke kolamnya. Kapan kita akan sampai? Apakah masih lama, bangau? Hahaha, kamu adalah ikan pertama yang akan masuk mulutku. Mendengar ucapan bangau, ikan langsung menggigit punggungnya hingga mereka terjatuh ke tanah. Dan akhirnya ikan dapat melarikan diri. Ikan kembali ke kolam dan memberitahu beberapa ikan yang belum dia angkut burung bangau. Hai teman-teman, ternyata kita ditipu oleh bangau tua itu. Ikan-ikan tidak diantar ke kolam yang lain, tetapi di tengah perjalanan bangau tua itu memakannya. Sungguh jahat bangau itu. Astaga, jahat sekali bangau tua itu. Aku tidak menyangka. Aku juga tidak menyangka. Waktu di perjalanan tadi, dia sempat akan memakanku. Tapi aku langsung menggigit punggungnya hingga kami terjatuh. Lalu, di mana dia sekarang? Tadi dia merintih kesakitan dan aku langsung meninggalkannya. Aku langsung ke sini untuk memberitahu agar kalian tidak tertipu akal busuknya. Akhirnya, ikan memberitahu penghuni kolam bahwa yang dilakukan bangau adalah agar ia tetap bisa makan di usianya yang sudah tua dengan cara akal liciknya. Setelah beberapa hari waktu berlalu, bangau tidak lagi memperlihatkan dirinya ke kolam. Halo adik-adik, itu tadi dongeng tentang burung bangau dan ikan, di mana pada cerita tersebut yaitu menceritakan bahwa burung bangau itu adalah orang yang sangat rakus sampai dia tega untuk membohongi ikan agar burung bangau bisa memakannya. Jadi pesan yang dapat kita ambil dari cerita tersebut yaitu kita sebagai manusia itu tidak boleh rakus, tidak boleh membohongi teman kita. Kita harus selalu berteman dengan baik. Kita tidak boleh membuat suatu rencana-rencana yang tidak baik dan yang menimbulkan permasalahan dalam pertemanan. Nah, jangan lupa ya adik-adik, tetap jaga jarak, jangan lupa memakai masker, dan jangan lupa cuci tangan. Bye-bye adik-adik, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.